Terima kasih Bu Happy atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu-ibu semua, Bapak-bapak. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Tadi pun pada pagi hari ini saya diberikan waktu untuk memaparkan apa itu penyakit HIV/AIDS. Bapak-bapak dan ibu-ibu sudah pernah mendengar? Ya, kalau yang belum nanti kita bisa sama-sama mendengar penjelasan. Kalau misalnya yang sudah, untuk menambah lagi pengetahuannya mengenai penyakit HIV/AIDS ya. Baiklah. Kita mulai ya ibu-ibu ya, bapak-bapak semuanya yang ada di sini. HIV/AIDS. Terus. Nah ya. Jadi HIV/AIDS itu nama virus ya ibu-ibu ya. Nama virus singkatannya Human Immunodeficiency Virus. Jadi ini nama virus. Nama virus yang kalau kita ada di dalam tubuh seseorang, HIV ini akan memakan antibodi atau kekebalan tubuh di dalam tubuhnya. Jadi kalau kita terkena virus ini ada di dalam tubuh, dia akan memakan antibodi kekebalan tubuh kita. Kalau AIDS itu, kalau kita di dalam tubuhnya, di dalam darahnya sudah ada HIV, maka kekebalan tubuh kita akan dimakan. Kelamaan kekebalan tubuh di dalam tubuh kita itu akan menurun. Kalau menurun, penyakit akan gampang untuk masuk ke dalam tubuh. Jadi kita ini sehat karena adanya antibodi yang menolak penyakit itu di dalam tubuh kita. Kalau antibodi kita turun, maka penyakit-penyakit itu gampang untuk masuk. Misalnya penyakit batuk, pilek, atau diare itu gampang masuk, sehingga kumpulan-kumpulan dari berbagai penyakit akibat daya tahan tubuhnya turun itu namanya baru AIDS. Ya, AIDS itu Acquired Immune Deficiency Syndrome. Jadi berbagai macam gejala penurunan daya tahan tubuh yang disebabkan oleh virus HIV. Ini ya, virus HIV itu menyerang sistem kekebalan tubuh. Jadi kekebalan tubuh itu biasanya dikenal dengan sel darah putih. Sel darah putih itu menurun karena dimakan oleh virus HIV itu ya, digerogotin oleh virus HIV. Kemudian dan dia mempunyai kemampuan untuk memperbanyak diri di dalam darah, di dalam tubuh seseorang yang terkena HIV. Virus HIV ini akan memperbanyak diri, jadi semakin lama kalau kita nggak diobatin, virus HIV ini semakin banyak. Jadi semakin lemah, kekebalan tubuhnya semakin menurun. Atas saya, atas, di atas pertama. Jadi HIV ini turun itu. Udah. Yang pertama. HIV ini seperti yang saya bilang tadi, itu dia merusak kekebalan tubuh dan menghancurkan CD4 ya, daya tahan tubuh di dalam tubuh kita. Kemudian daya tahan tubuh akan hancur, melemah, sehingga berbagai penyakit akan mudah mengenai kita. Kalau tidak segera diobati, ditangani, HIV ini semakin lama semakin banyak dan akan menurunkan daya tahan tubuh, sehingga berbagai penyakit akan mudah menghinggapi kita.
Nah, akhirnya lama-lama karena banyak penyakit yang datang, timbullah baru AIDS. Jadi urutannya HIV masuk ke dalam tubuh, kemudian lama-lama daya tahan tubuh menurun, kemudian baru terjadi AIDS. Ya. Nah, ini HIV itu adanya di mana sih? HIV itu ada di dalam darah. Di dalam darah, di cairan sperma, kemudian di cairan vagina, di air susu ibu. Adanya di situ. Jadi cara penularannya pun karena dia adanya di darah, di cairan sperma dan di cairan susu ibu, cara penularannya itu sesuai dengan adanya di mana. Jadi kalau misalnya kita penularannya itu ya ini ibu-ibu ya, lewat hubungan seksual, karena ada tadi virusnya itu ada di cairan sperma. Dari lewat hubungan seksual, lewat hubungan persetubuhan antara misalnya lawan jenis, bisa juga sesama jenis ya. Kemudian lewat penularan dari ibu ke anaknya. Jadi dari ibu yang terkena HIV akan menular, kemudian hamil akan menularkan ke anak yang dikandungnya. Kemudian lewat pemakaian alat suntik yang berbarengan. Itu biasanya pada orang yang narkoba yang menggunakan alat suntik yang berbarengan atau petugas-petugas yang berhubungan dengan alat-alat suntik. Kemudian lewat transfusi darah. Jadi kalau misalnya kita sakit kemudian ditambah darah, kalau darahnya itu mengandung HIV bisa menularkan lewat transfusi darah. Nah, jadi kalau tidak penularannya lewat 4 itu tidak akan menularkan. Jadi HIV ini atau AIDS ini tidak akan menularkan melalui hanya karena jabatan tangan. Misalnya salaman, dia nggak akan menularkan. Lewat ngobrol, hanya ngobrol saja itu tidak akan menularkan. Misalnya cipika, cium pipi kanan, cium pipi kiri itu juga nggak akan menularkan. Ya, jadi menularnya itu hanya 4 ya Bu, lewat hubungan seks, lewat persetubuhan. Kalau kita nggak berhubungan seks, tidak bersetubuh, tidak akan menularkan. Kalau hanya sekedar salaman, cium kanan, cium pipi kiri, ngobrol, makan bersama, itu nggak akan menularkan. Apa sih gejalanya kalau misalnya kita merasa beresiko terkena HIV? Yang pertama, kalau kita merasa beresiko, misalnya kita pernah berhubungan seks tanpa pengaman, maka kita ngerasa, aduh jangan-jangan saya terkena ya. Atau karena kita pernah terkena jarum suntik atau pernah kena narkoba, itu kemungkinan untuk tertular. Ini ada tanda dan gejalanya. Kebanyakan kalau misalnya terkena 2-6 minggu pertama itu batuk, pilek, badannya lemas, kemudian itu panas badannya ya. Kemudian itu biasanya terjadi 1-2 minggu. Setelah itu dia akan membaik, kemudian gejala lain tidak akan terlihat sampai itu bertahun-tahun. Jadi kalau misalnya kita tertular, tidak langsung ketemu atau sakit, membutuhkan waktu bertahun-tahun dulu baru terlihat gejalanya, terlihat gejala penyakit-penyakit AIDS-nya. Kemudian bagaimana sih kita tahu kalau kita itu terkena HIV? Tidak bisa terlihat oleh mata ya. Oh dia batuk pilek, jangan-jangan dia ada HIV AIDS atau HIV. Harus dilakukan pemeriksaan melalui laboratorium. Ya,
laboratorium harus diketahui lewat pemeriksaan darah, lewat pemeriksaan laboratorium, nggak misalnya hanya gejala dan tandanya aja, terus kita melihat tanda dan gejala terus langsung mengatakan kalau itu dia terkena HIV. Tidak, harus dilakukan pemeriksaan laboratorium dulu. Ini perjalanan penyakit ya, ibu-ibu dari misalnya bapak-bapak dari yang gejala awal terkena sampai terjadinya AIDS. Itu masuk 3 bulan pertama, mungkin belum bisa terdeteksi. Kalau dilakukan pemeriksaan laboratorium belum terdeteksi, walaupun kita sebenarnya sudah ada di dalam tubuhnya itu HIV. Itu namanya masa jendela. Kemudian pada 1 sampai 2 tahun kemudian masih tampak sehat. Kemudian pada 5 sampai 10 tahun baru terlihat gejala dan tanda kalau dia itu mengalami penurunan kesehatan, terjadi kesehatannya mulai menurun, berat badannya mulai turun, sering diare yang tidak sembuh-sembuh, kemudian demam ya naik turun, kemudian sering sariawan, baru terlihat tanda dan gejalanya setelah 5 sampai 10 tahun dari terkena infeksi HIV. Kemudian baru masuk kalau sudah berbagai banyak penyakit yang mengenainya, baru masuk stadium ya. Stadium itu bisa tadi karena paru-paru, DC ya, kemudian radang saluran cerna, kanker kulit, kemudian jamur ya, sariawan yang tidak sembuh-sembuh, diare, mencret yang nggak sembuh-sembuh, sampai dengan stadium 4 sampai ke otaknya, kesadarannya misalnya mulai menurun. Bagaimana sih supaya HIV ini tidak terkena kita, cara mencegahnya? Yang pertama yaitu tadi karena penularannya melalui hubungan seks. Jadi kita jangan melakukan hubungan seks di luar dari pernikahan. Ya, kalau misalnya sebelum menikah jangan melakukan hubungan seks, jangan melakukan hubungan seks yang berganti-ganti pasangan. Kemudian kalau misalnya kita mau berhubungan seks harus menggunakan kondom biar aman. Kemudian menghindari menggunakan narkoba karena salah satu penularannya melalui alat suntik ya. Kemudian kita mencari tahu, mendapatkan informasi yang benar terkait HIV, kemudian cara penularannya bagaimana, cara pencegahannya bagaimana, dan pengobatannya. Terutama bagi anak-anak remaja yang zaman sekarang itu harus tahu, harus kita kasih informasi mengenai HIV. Seperti saya sudah katakan tadi, HIV itu nggak sekonyong-konyong ada tanda dan gejala. Tadi lemah, panas, terus sariawan, sering mencret, terus kita langsung, oh itu dia HIV. Nggak bisa, harus dilakukan pemeriksaan laboratorium untuk mengetahui status HIV-nya. Ini diambil darahnya, kemudian dilakukan pemeriksaan di laboratorium kita. Pemeriksaan HIV ini bisa dilakukan di laboratorium, di rumah sakit, di puskesmas yang di Metro sudah hampir semua puskesmas bisa melakukan pemeriksaan penyakit HIV ini. Ya. Ini yang sering dipertanyakan ya. Apakah HIV itu bisa disembuhkan? Kalau misalnya seseorang sudah terkena HIV, apakah bisa disembuhkan? Ternyata HIV ini penyakitnya kalau sudah ada di dalam tubuh tidak bisa disembuhkan.
dia hanya bisa ditekan supaya nggak tambah banyak. Kita sekarang sudah ada obat untuk menekan virus HIV, ada di poliklinik, namanya Poliklinik Sahabat Sehati. Di puskesmas tertentu juga sudah ada layanan tentang pengobatan tentang HIV ini. Jadi HIV ini untuk sementara belum bisa disembuhkan, tetapi dapat menekan virus supaya nggak tambah banyak, supaya pasien yang terkena HIV bisa hidup sebagaimana orang-orang lain, dapat hidup berkualitas. Di rumah sakit, terutama di Poliklinik PCT Sahabat Sehati, namanya ibu-ibu bapak-bapak, itu sudah dilakukan pengobatan untuk HIV. Layanan kami di Poliklinik Sahabat Sehati itu dari hari Senin sampai Kamis. Jadi bapak-bapak kalau misalnya mau beresiko terkena HIV, yang merasa beresiko, bisa memeriksakan diri di Poliklinik Sahabat Sehati Rumah Sakit Umum Ahmad Yani Metro. Di pojokan situ ada ya ibu-ibu ya, untuk melakukan, nggak mesti harus takut, karena di situ bisa kita lakukan edukasi, kita bisa berkonsultasi, bisa dilakukan pemeriksaan, dan kalau sudah terkena bisa dilakukan pengobatan, bisa diberikan pengobatan, namanya obatnya ARV, antiretroviral, anti HIV ya. Obat ini dapat menekan jumlah virus, tidak menyembuhkan tapi dapat menekan sehingga virus-virus itu tidak berkembang biak lebih banyak, dan akhirnya kita bisa hidup sehat seperti orang-orang yang tidak terkena HIV. Demikian ibu-ibu ya. Jadi HIV itu bukan penyakit yang menakutkan, karena HIV itu dapat diobati, dapat ditekan kalau kita hidupnya sehat, tidak melakukan hubungan seks yang di luar pernikahan, yang berganti-ganti pasangan. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, ini edukasi ini salah satu pengenalan bagaimana HIV/AIDS itu dan apa yang akan dilakukan kalau kita merasa beresiko terkena HIV. Bapak-bapak dan ibu-ibu sambil menunggu untuk dipanggil. Kalau misalnya ada pertanyaan, ada unek-unek yang akan ditanyakan, bisa ditanyakan saat sekarang. Mudah-mudahan pertanyaannya bisa dijawab. Adakah yang ingin bertanya bapak-bapak, ibu-ibu? Ibu Suyatmi, Ibu Siti Komaria, ini penyakit dalam kaset dengerin ya. Ibu Suyatmi, Ibu Siti Komaria, Bapak Parjan, Bapak Selamat, Ibu Sri Wahida, Ibu Sri Wahida, Bapak Selamat, Bapak Parjan, Ibu Siti Komaria, Ibu Suyatmi. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Ini Bapak ini Pak siapa Pak? Pak Supriyanto. Rumahnya mana Pak? Rumahnya Serikur. Bertanya, kalau misalnya dia mau mengetahui penyakitnya, kemudian banyak pemeriksaan laboratorium, dia pakai BPJS, apakah bisa? Nah, saya coba jawab ya Pak. Jadi pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan darah itu harus sesuai dengan indikasi, harus sesuai dengan harus sesuai dengan penyakitnya. Misalnya Bapak ngerasa kalau batuk pilek ya nggak harus semua harus diperiksa Pak. Misalnya Bapak punya riwayat kencing manis,
ya di pemeriksaannya sesuai dari perintah dokter. Kalau kencing manis ya diperiksanya ya hanya gula darahnya, atau kalau misalnya mau lagi kalau kolesterolnya aja. Jadi nggak semuanya harus diperiksa. Satunya mahal, satunya lagi ya nggak berguna, karena kan bapaknya cuma mau periksa kencing manis, nggak perlu periksa ginjalnya, nggak perlu periksa yang lain-lainnya. Dan juga BPJS itu diklaim sesuai dengan perintah dokter. Jadi kalau misalnya keinginan bapak maunya periksa semuanya untuk tahu penyakitnya, tapi dokter nggak, sudah tahunya perlunya hanya periksa kencing manis atau periksa kolesterolnya aja. Jadi yang diperiksa sama dokter yang disuruh ya pemeriksaan gula darah dan kolesterol aja, nggak perlu yang lain. Gitu. Tapi kalau misalnya bapak nggak pakai BPJS, terus mau pemeriksaan semuanya, ya monggo. Tapi kalau pakai BPJS sesuai dengan perintah dokter, sesuai dengan keluhan bapak. Itu ya Pak, mudah-mudahan bisa jelas ya. Ada yang lain lagi yang akan ditanyakan? Ya, silakan Mas. Mau tanya apa? Yang saya tanyakan adalah dengan obat ART tadi ya, berapa persentase yang bisa ditekan oleh obat itu untuk virus itu tidak berkembang dalam tubuh? Karena artinya kan begini, ketika mungkin kita tidak tahu ya, salah satu saudara kita atau rekan kita terkena HIV ataupun AIDS, yang notabene seperti Bu katakan tadi, tidak perlu, artinya ketika bahasa kasarnya kita makan di piring yang sama pun sebenarnya kan tidak ada masalah gitu. Nah, jadi poin yang paling inti adalah itu berapa persen, dan gimana andai kata kita tahu rekan kita ada yang terjangkit HIV untuk membujuknya yang bisa mau, karena banyak mayoritas orang berkata, oh saya tidak terkena HIV AIDS, dan tapi kan secara fakta realita di lapangan seks bebas sekarang itu kan sudah cukup ekstrim gitu, apalagi di kota besar. Nah, terima kasih, itu pertanyaan saya. Mas siapa? Oh iya. Terima kasih Mas Rahman atas pertanyaannya, bagus sekali ya pertanyaannya tentang HIV. Bagaimana seberapa besar ya si obat ART ini bisa menyembuhkan, menurunkan gejala dari HIV. Jadi sesuai dengan program pemerintah ya sekarang ini, jadi setiap pasien yang terkena TB TBC, setiap pasien yang terkena IMS, infeksi menular seksual, setiap pasien hepatitis, dan setiap ibu hamil sesuai dengan program pemerintah itu harus diperiksa status HIV-nya. Ya, jadi kalau misalnya ada pasien TBC ya harus diperiksa itu ininya HIV-nya. Jadi kalau misalnya sekarang katanya banyak remaja yang itu takut kalau misalnya diketahui status HIV-nya, itu manusiawi, nggak apa-apa, karena memang stigma di masyarakat sekarang HIV itu kalau orang terkena HIV itu kan anggapannya negatif ya, anggapannya itu salah. Padahal seperti penyakit-penyakit biasanya HIV itu misalnya seperti kencing manis ya, seperti darah tinggi, itu kan harus minum obat terus menerus dan seumur hidup. HIV itu juga gitu, harus minum obat terus menerus, tepat waktu dan seumur hidup. Terus bisa disembuh nggak sih? Kalau udah minum obat, katanya harus minum obat teratur terus menerus, tapi kok nggak sembuh ya percuma dong gitu ya. Tapi Pak, ya Mas ya, Mas Rahman, walaupun tidak bisa sembuh sampai apa 100%, tapi dia misalnya dia
seriawan ya, tanda dia kena seriawan yang sampai makan pun nggak bisa, kemudian mencret yang terus menerus nggak pernah sembuh. Nah, obat ARV ini itu bisa menyembuhkan penyakit-penyakit yang itu. Dia nggak bisa matiin tuntas virusnya, tapi bisa menekan penyakit-penyakit yang dia terkena. Kayak misalnya TBC, selain obat TBC, terus dia minum ARV juga, mudah-mudahan TBC-nya sembuh, ARV-nya virus-virus HIV-nya dapat ditekan. Tadinya misalnya tinggi jumlah virusnya, minum obat ARV secara teratur terus menerus dapat menurunkan. Kan kalau menurunkan berarti tubuhnya itu dapat pulih lagi dan dia bisa sehat seperti orang-orang kebanyakan. Walaupun tetap harus minum obat. Jadi dia kan ya seberapa penyakitnya, seberapa dia harus teratur minum obatnya. Itu ya, ngerti ya? Ya, mudah-mudahan dapat mengerti penjelasan saya. Kan kalau nanti kurang jelas, kita bisa konsultasi lagi ya. Demikian Mas Rahmat. Ada lagi Bapak-bapak, Ibu-ibu yang akan ditanyakan? Tanya yang lain juga boleh Bapak. Bapak Ibu kalau nggak ada kaitannya sama HIV/AIDS, boleh tanya dan saya akan jawab sesuai dengan kemampuan saya. Baiklah, kalau tidak ada, terima kasih atas perhatiannya Ibu dan Bapak-bapak semua. Semoga penjelasan saya dapat bermanfaat untuk Bapak-bapak dan Ibu. Dan kalau misalnya ada kurang jelas tentang penjelasan saya mengenai HIV/AIDS, Bapak-bapak dan Ibu-ibu bisa menyebarkan ke teman-temannya, ke anak-anaknya, ke tetangganya, ke saudara-saudaranya untuk konsultasi di Poliklinik PCT Sahabat Sehati di Rumah Sakit Umum Daerah Jenderal Ahmad Yani Metro. Ya, kita bisa sharing, bisa ngobrol, bisa memberikan informasi tentang HIV/AIDS. Demikian Bapak dan Ibu, lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nana atas penjelasannya. Mungkin membutuhkan satu konfirmasi lagi Bu Nana. Tadi terkait kan sekarang ini banyak fenomena seks bebas ya di masyarakat, dan banyak juga yang tidak menyadari atau enggan untuk memeriksakan dirinya meskipun mereka berisiko tinggi untuk terkena HIV/AIDS. Apakah ada kontak yang bisa dihubungi Bu Nana? Mungkin masyarakat kita malu untuk datang ke klinik Sahabat Sehati karena stigma di masyarakat. Kadang pandangan orang yang berkunjung ke klinik aja sudah berbeda, hanya berkunjung padahal belum menderita HIV, hanya ingin berkonsultasi. Apa ada kontak yang bisa dihubungi untuk bisa berkonsultasi terkait penyakit HIV/AIDS ini Bu Nana? Ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, ada yang mau diinformasikan mengenai HIV/AIDS, terus tidak punya waktu atau tidak punya tidak punya ini ya untuk ke poliklinik, bisa menghubungi saya dengan saya Bu Nana Yusniana, konselor di Poliklinik Sahabat Sehati. Bisa menghubungi saya di 0812 79 55 993. Mudah-mudahan insya Allah saya akan memberi penjelasan dan atas keingintahuan Bapak-bapak dan Ibu-ibu mengenai HIV/AIDS.
Bisa di WA, bisa di telepon ya ibu-ibu ya. Ini kontaknya bisa dicatat, bisa difoto juga nggak apa-apa. Saya insya Allah bisa dihubungi. Terima kasih Bu Hanti. Baik, terima kasih Bu Nana. Bapak Ibu bisa disebarluaskan kepada masyarakat apabila malu atau enggan untuk ke klinik fisisi Sahabat Sehati. Bila ingin konsultasi terkait resiko HIV/AIDS, mohon disebarkan kepada masyarakat dan orang-orang yang berisiko. Ini nomor kontaknya Ibu Nana Yusmiana dari klinik fisisi Sahabat Sehati 0815 7955 993. Baik Bapak Ibu, penyakit HIV/AIDS memang tidak bisa disembuhkan, tapi kita semua sebagai masyarakat bisa berperan untuk menekan bagaimana HIV/AIDS ini tidak menyebar ke masyarakat kita. Yang pertama tentu saja tidak stigma. Kita beri support yang sudah terlanjur salah atau mendapatkan HIV/AIDS dari faktor keturunan, kita support untuk terus berobat agar mereka bisa hidup normal sebagaimana layaknya seperti kita. Baik Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih Bu Nana atas penjelasannya. Kami akhiri Edumi hari ini, jumpa lagi di Edumi Rabu depan insya Allah dengan materi, tentu saja dengan materi-materi yang akan disampaikan oleh petugas yang berkompeten di bidangnya masing-masing. Sekali lagi terima kasih, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, semoga kita selalu diberi kesabaran, kesehatan, dan keselamatan untuk kita semua.